Dari atas, dari atas. Kemudian, sabar, kemudian. Jika kita membuka peta konflik bersenjata Indonesia sejak era Orde Lama hingga hari ini, ada satu pola yang selalu muncul. Konflik paling serius, paling lama, dan paling sensitif. Hampir semuanya terjadi di wilayah ujung negara. Di barat, Aceh pernah menyala selama puluhan tahun. Di timur, Papua masih terus bergejolak hingga sekarang. Ini bukan kebetulan. Dalam doktrin pertahanan negara manapun, wilayah ujung selalu menjadi titik paling rawan, karena di sanalah kepentingan militer, geopolitik, dan pengaruh luar saling bertabrakan. Ujung negara dalam doktrin militer. Dalam perspektif militer modern, wilayah ujung disebut sebagai frontier zone. Ini adalah area yang paling jauh dari pusat kendali, paling dekat dengan negara lain, dan paling rentan terhadap konflik asimetris. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, wilayah ujung bukan sekadar batas administratif, tetapi garis hidup kedaulatan. Jika frontier goyah, tekanan akan merambat ke tengah. Karena itu, konflik di ujung negara selalu dianggap ancaman strategis, bukan sekadar gangguan keamanan lokal. Aceh, front barat Indonesia. Aceh bukan wilayah biasa. Secara geografis, Aceh berdiri tepat di gerbang Selat Malaka, salah satu choke point maritim terpenting di dunia. Lebih dari sepertiga perdagangan laut global melintasi jalur ini. Dalam kalkulasi militer, siapapun yang mampu mengganggu stabilitas Selat Malaka memiliki leverage besar terhadap kawasan Asia Tenggara. Konflik Aceh pada masa GAM bukan hanya dilihat sebagai konflik separatis. Bagi negara, konflik ini adalah potensi lubang di front barat pertahanan Indonesia. Aceh terlalu strategis untuk dibiarkan menjadi wilayah abu-abu. Terlalu dekat dengan jalur internasional, terlalu dekat dengan negara tetangga, dan terlalu penting bagi stabilitas kawasan. Inilah sebabnya konflik Aceh tidak pernah dibiarkan lepas kendali. Ketika situasi global berubah dan risiko geopolitik meningkat, negara memilih menyelesaikan konflik ini secara cepat dan permanen. Perdamaian Aceh bukan hanya keputusan politik, tetapi keputusan strategis militer untuk mengamankan gerbang barat Indonesia. Papua, front timur yang jauh lebih kompleks. Jika Aceh adalah gerbang, Papua adalah benteng. Papua berbatasan darat langsung dengan Papua Nugini, memiliki medan ekstrim, hutan lebat, pegunungan, dan garis perbatasan panjang yang sulit diawasi. Dalam doktrin militer, ini adalah medan paling ideal bagi perang gerilya dan konflik asimetris berkepanjangan. Papua juga menghadap langsung ke Pasifik Selatan, kawasan yang kini menjadi arena persaingan kekuatan besar. Dari sudut pandang pertahanan udara dan laut, Papua adalah titik strategis untuk pengawasan kawasan timur Indonesia dan Pasifik Barat. Kehilangan kendali penuh di Papua berarti membuka celah pertahanan nasional dari arah timur. Karena itu, konflik Papua tidak pernah dianggap selesai. Bukan karena negara tidak mampu, tetapi karena Papua adalah front jangka panjang yang harus dijaga terus-menerus. Kehadiran militer di Papua bukan reaksi sesaat, melainkan bagian dari perencanaan pertahanan jangka panjang Indonesia. Aliansi regional dan tekanan geopolitik. Indonesia hidup di lingkungan geopolitik yang tidak netral. Di sekitar kita ada negara-negara yang tergabung dalam FPDE, ada AUKUS di selatan, dan ada kepentingan kekuatan besar di Pasifik. Dalam simulasi militer kawasan, stabilitas Indonesia selalu menjadi faktor kunci. Namun, yang diuji pertama kali bukan Jakarta, melainkan wilayah ujungnya. Konflik berkepanjangan di Aceh atau Papua akan menciptakan tekanan diplomatik, narasi internasional, dan ketidakpastian keamanan regional. Dalam geopolitik modern, cukup dengan menjaga konflik tetap hidup, posisi tawar sebuah negara bisa dilemahkan tanpa perlu intervensi militer langsung. Inilah bentuk tekanan paling halus namun paling efektif. Kenapa ujung, bukan tengah? Karena di wilayah tengah, negara punya kontrol penuh. Infrastruktur kuat, respon cepat, dan kehadiran negara solid. Di wilayah ujung, kontrol negara diuji. Jarak jauh, medan sulit, dan kedekatan dengan negara lain menciptakan ruang manuver bagi konflik asimetris. Itulah sebabnya, ujung selalu menjadi sasaran tekanan, baik dari dalam maupun dari luar. Ujung adalah kunci kedaulatan. Maka kini jawabannya jelas. Aceh dan Papua bukan kebetulan menjadi wilayah konflik. Mereka adalah titik tekan geopolitik Indonesia. Ketika ujung negara stabil, Indonesia berdiri kokoh. Ketika ujung negara goyah,
tekanan akan datang dari segala arah. Dalam perspektif militer, menjaga Aceh dan Papua bukan hanya soal keamanan wilayah, tetapi soal menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Karena bagi negara kepulauan seperti Indonesia, siapa yang menguasai ujungnya, dialah yang menentukan nasib tengahnya. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.